Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Khususnya siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat semuanya, kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hari ini kita akan belajar matematika tentang skala. Bersama Ibu, perkenalkan Sylvia Ruliana dari SD Negeri Kangraksan. Nah, anak-anak, sebelum belajar, tidak bosan-bosannya Bapak dan Ibu guru mengingatkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Ingat selalu 5M. Karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Nah, anak-anak, 5M harus kalian ingat. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, membatasi mobilitas. Jika kalian tidak ada keperluan mendesak, kalian tetap di rumah ya. Dan yang kelima, menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, itu anak-anak ya, terapkan selalu protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak, sekarang kalian siapkan alat tulisnya, khususnya buku matematikanya. Kita akan belajar tentang skala. Pernah mendengar sebelumnya apa itu skala? Di mana kalian bisa melihat skala? Coba perhatikan. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu, setelah mempelajari tentang skala, kalian harus dapat menentukan skala, kemudian menentukan jarak sebenarnya, dan yang ketiga, menentukan jarak pada peta. Di mana kalian bisa melihat skala? Coba perhatikan. Pada peta, di layar terdapat peta Laut Jawa. Tertulis di sana skala 1:1.750.000. Selain pada peta, skala juga terdapat pada denah ruangan atau denah lokasi suatu tempat. Inilah kalian biasa melihat skala. Apa itu skala? Pengertian skala. Skala atau dilambangkan dengan S adalah perbandingan jarak pada peta yang dilambangkan dengan JP dengan jarak sebenarnya dilambangkan dengan JS. Atau kita tulis seperti ini. Skala sama dengan jarak pada peta banding atau per jarak sebenarnya. Ini tentang skala. Bagaimana dengan rumus skala, anak-anak? Coba perhatikan. Sebelum melihat rumus, kita jelaskan dulu apa itu skala ya. Bagaimana sih skala itu? Pada peta Laut Jawa atau peta Jawa Barat ini tertulis skala 1:1.750.000. Artinya bahwa pada setiap 1 cm ukuran pada peta itu mewakili 1.750.000 cm ukuran yang sebenarnya. Jika terdapat skala 1:1000, artinya setiap 1 cm ukuran pada gambar itu mewakili 1000 cm ukuran yang sebenarnya pada kenyataannya ya. Nah, itu skala, cara membaca skala seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah rumus skala. Untuk memudahkan kalian menghafal,
kita bisa membuat rumus skala dalam bentuk segitiga. Seperti ini, di atas JP, sebelah kiri S, dan sebelah kanannya JS. JP itu jarak pada peta, JS adalah jarak sebenarnya, dan S adalah skala. Rumusnya, S, untuk mencari S atau skala, itu JP dibagi JS. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dan untuk mencari JS, jarak sebenarnya, itu JP dibagi S. Jarak pada peta dibagi skala. Dan untuk mencari JP atau jarak pada peta, yaitu skala dikali dengan jarak sebenarnya, S kali JS. Nah, ini adalah rumus yang harus kalian ingat dan kalian pahami ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar bersama melalui contoh-contoh soal yang akan Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Kita lihat ya, anak-anak. Contoh yang pertama, kita akan menentukan skala atau S. Contoh soal, kota A dan kota B berjarak 150 km. Sedangkan jarak pada peta 15 cm. Tentukan skala pada peta. Penyelesaiannya, kita tulis diketahui dulu. Yang diketahuinya adalah jarak sebenarnya, boleh ditulis JS, yaitu 150 km. Dan jarak pada peta, boleh dituliskan JP, yaitu 15 cm. Dan yang ditanyakannya adalah skala. Karena untuk mencari skala, maka kita akan mengubah terlebih dahulu jarak sebenarnya dari kilometer ke sentimeter. Caranya bagaimana? Kita akan lihat tangga satuan jarak berikut ini. Dari kilometer ke sentimeter itu turun berapa tangga? Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga. Masing-masing tangga dikalikan 10 ya. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah 100.000. Jadi 1 kilometer itu adalah 100.000 cm. Pada contoh, jarak sebenarnya adalah 150 km. Kita kalikan 100.000. Hasilnya adalah 15 juta cm. Setelah diperoleh, jarak sebenarnya 15 juta cm dan jarak pada peta 15 cm, kita akan masukkan ke dalam rumus ya anak-anak. Untuk mencari skala, kita lihat kembali rumus segitiganya. Skala rumusnya adalah JP dibagi JS. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kita masukkan angkanya. Jarak pada peta adalah 15 cm, jarak sebenarnya yaitu 15 juta cm. Mencari perbandingan sederhana dari 15 cm dibagi 15 juta cm, kita ubah ke dalam bentuk pecahan yaitu 15 per 15 juta. Kemudian karena skala itu harus bernilai 1, sehingga kita akan membagi dengan pembilangnya. Berapa pembilangnya di sini? Yaitu 15. Maka yang 15 jutanya juga dibagi 15. 15 dibagi 15 adalah 1, dan 15 juta dibagi 15 adalah 1 juta. 1 per 1 juta. Atau, nah, skalanya 1 banding 1 juta. Nah, ini adalah hasilnya. Skalanya adalah 1 banding 1 juta. Nah, ini contoh soal yang pertama ya anak-anak. Coba kalian pahami kembali. Kita akan ke contoh soal yang kedua. Diketahui jarak sebenarnya yaitu 1.200.000 cm.
Jarak pada petanya 2 cm. Kita masukkan kembali ke dalam rumus. Rumusnya skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Masukkan angkanya kembali. Jarak pada petanya yaitu 2 cm. Jarak sebenarnya 1.200.000 cm. Mencari perbandingan yang paling sederhana dari 2:1.200.000 cm. Caranya seperti yang tadi. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan 2/1.200.000 dan supaya hasilnya 1, maka dibagi dengan pembilangnya, yaitu 2. 2 dibagi 2, 1, dan 1.200.000 dibagi 2, hasilnya adalah 600.000. Maka diperoleh skalanya adalah 1:600.000. Paham anak-anak? Silahkan kalian lebih memahami lagi di rumah ya untuk contoh soal dalam menentukan skala. Berikutnya, kita akan mencoba menentukan jarak sebenarnya atau JS. Contoh soal yang pertama, perhatikan. Jarak peta dari kota A ke kota B adalah 4 cm. Jika skala peta 1:250.000, maka tentukanlah jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. Penyelesaiannya diketahui jarak pada peta atau JP 4 cm dan skalanya /250.000. Skalanya kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/250.000. Dan yang ditanyakannya adalah jarak sebenarnya atau JS. Kita lihat. Masukkan ke dalam rumus. Jarak sebenarnya rumusnya adalah JP dibagi S. Jarak sebenarnya jarak pada peta dibagi dengan skala. Masukkan angkanya. Jarak pada peta adalah 4 cm dibagi skalanya 1/250.000. Di sini kita bisa menggunakan rumus pembagian pecahan ya. Karena pembagian maka kita ubah menjadi kali dan pecahan yang sebelah kanan kita ubah posisinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang ya atau dibalik seperti ini. Jadi 250.000 per 1. Kemudian 4 dikali 250.000 dibagi 1 itu hasilnya adalah 250.000. Maka jarak sebenarnya 4 dikali 250.000 yaitu 1.000.000 cm. Untuk menentukan jarak sebenarnya, satuannya itu harus berbentuk kilometer. Sehingga kita akan mengubah dari bentuk sentimeter ke kilometer. Jika jarak sebenarnya adalah 1.000.000 cm diubah ke kilometer, kita akan melihat kembali tangga satuan jarak. Dari sentimeter ke kilometer itu naik. Berarti jika naik dibagi. Berapa tangga naiknya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tangga. Ya, 10 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 jadi 100.000. Nah, berarti 1.000.000 dibagi 100.000. Untuk memudahkan, kita bisa mencoret nolnya ya, yang bawah dan yang atas harus sama. Jika yang bawah dicoret 5, berarti yang atas juga sama. Dicoretnya 5. Nah, jadi 10 dibagi 1. Hasilnya 10 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 10 km.
Itu contoh soal yang pertama dalam menentukan jarak sebenarnya. Selanjutnya anak-anak, kita ke contoh soal yang kedua. Pak Budi memiliki denah rumah. Lebar rumah Pak Budi pada denah 30 cm dengan skala denah 1:30. Berapa meter lebar rumah Pak Budi sebenarnya? Penyelesaiannya kita tulis kembali. Diketahui lebar pada denahnya 30 cm, skalanya 1:30. Dan kita ubah kembali dalam bentuk pecahan menjadi 1/30. Untuk mencari lebar sebenarnya, sama seperti mencari jarak sebenarnya, yaitu rumusnya P dibagi S. Karena di sini lebar, berarti lebar pada denah atau pada gambar ya, dibagi dengan skala. Lebar pada denahnya 30 cm, skalanya 1/30. Kemudian kita pakai rumus pembagian pecahan 30 cm, pembagiannya diubah menjadi kali, dan bentuk pecahannya diubah, diputar posisi ya, menjadi 30/1. Jadi hasilnya 30 cm dikali 30, yaitu 900 cm. Karena ini adalah lebar yang sebenarnya, dan dalam soal itu diminta dalam bentuk meter, sehingga kita akan mengubah kembali sentimeter ke meter. Kita lihat kembali tangga satuan jarak dari sentimeter ke meter itu naik, sehingga dibagi ya. Naik berapa tangga? 2 tangga. 10 dikali 10 jadi 100. Jadi dibagi 100. 900 dibagi 100. Untuk memudahkan bisa dicoret lagi. Nolnya yang atas 2, yang bawah juga 2 dicoret. 9/1. Hasilnya adalah 9 meter. Jadi lebar sebenarnya adalah 9 meter. Anak-anak, dalam menentukan jarak sebenarnya. Berikutnya, kita akan menentukan jarak pada peta atau JP. Contoh soal yang pertama. Seorang arsitek menggambar denah di bukunya. Skala yang digunakan adalah 1:40.000. Apabila jarak kedua tempat adalah 800 meter, tentukan jarak kedua tempat tersebut dalam denah. Penyelesaiannya, diketahui jarak sebenarnya atau JS-nya yaitu 800 meter. Karena di sini adalah dalam bentuk meter, kita akan ubah kembali untuk mencari jarak pada denah itu satuannya menggunakan sentimeter. Dari meter ke sentimeter, berapa tangga? 2 tangga dan turun. Berarti dikalikan. 10 dikali 10, 100. Jadi jarak sebenarnya di sini 800 dikalikan 100. Hasilnya 80.000 cm. Untuk skalanya kita masukkan 1:40.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Mencari JP, jarak pada peta atau jarak pada denah. JP rumusnya S dikali JS. Skala dikalikan jarak sebenarnya. Masukkan angkanya, skalanya 1:40.000 dikali jarak sebenarnya 80.000 cm. Untuk memudahkan kalian, kita ubah skalanya ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/40.000 dan dikalikan 80.000 cm. Jadi 1 dikali 80.000 itu 80.000,
per 40.000. Kita coret lagi nolnya, di atas ada 4, di bawah juga 4, kita coret 8 per 4, yaitu hasilnya 2 cm. Jadi, jarak kedua tempat pada denahnya adalah 2 cm. Begitu anak-anak ya. Kita lihat contoh yang kedua dalam menentukan jarak pada peta. Ada sebuah peta tertulis skala 1:3 juta. Jarak sebenarnya kota Jakarta dengan kota Semarang adalah 450 km. Berapa jarak kedua kota itu pada peta? Diketahui jarak sebenarnya atau JS 450 km. Kita akan ubah kembali kilometer ke sentimeter. Berapa tangga? 5 tangga. 100.000 ya anak-anak, dari kilometer ke sentimeter. Jadi 450 dikali 100.000 hasilnya 45 juta sentimeter. Skalanya kita masukkan 1:3 juta. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus mencari JP, yaitu skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya 1:3 juta dikali 45 juta sentimeter. Kita ubah kembali bentuk skalanya ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/3 juta dikalikan 45 juta sentimeter. 1 dikali 45 juta, 45 juta per 3 juta. Kita coret kembali, di atas 6, di bawah juga 6, 45 per 3. Atau 45 dibagi 3, hasilnya adalah 15 cm. Jadi, jarak kedua kota pada peta adalah 15 cm. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh yang dapat Ibu berikan sebagai contoh kalian nanti belajar di rumah ya. Ini ada soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan di rumah. Silakan kalian kerjakan dengan melihat contoh-contoh soal yang sudah diberikan tadi. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang skala. Yang harus kalian ingat adalah rumusnya. Untuk memudahkan, kalian bisa membuat rumus segitiga seperti ini. Sehingga nanti bisa mengetahui bagaimana cara rumus skala, rumus jarak pada peta, dan rumus jarak sebenarnya. Jarak pada peta itu jarak sebenarnya dikali skala, dan mencari skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi dengan skala. Silahkan nanti ini kalian hafalkan dan pahami, pelajari kembali pembelajaran tentang skala di rumah dengan melihat buku sumber yang lain juga dipersilahkan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada materi skala cukup sekian. Silahkan untuk lebih pahamnya kalian banyak berlatih di rumah. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.